penyampaian materi dari Ustadz Mustafa Kamal. Silakan. Sudah ada absen? Sudah Ustaz. Cek suara saya kedengeran nggak? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Kedengeran. Sudah download filenya? Belum Ustaz. Udah cuma belum dibuka. Sudah Ustaz, cuma lagi di Ya, download. absen sekalian ya di GCR-nya. Baik, bisa kita mulai. Hari ini kita mulai ya. Cek. Ini kalau ditanya diem aja. Jadi Ada Ustaz, udah. Siap Ustaz. Baik, hari kita akan masuk pelajaran tentang statistika inferensia ya. Sudah mulai bicara tentang hipotesis dan alat uji. Ya. Uji yang paling sederhana yang kita akan bahas saat ini adalah uji Z. Ya. Uji Z ini melibatkan hanya satu variabel, walaupun sampelnya bisa lebih dari satu ya. Jadi uji Z ini bisa menggunakan sampel lebih dari satu sampel ya, maksudnya ketika kita ada sebuah populasi kita ambil sampelnya gitu ya, itu baru satu sampel, dimana dari setiap populasi kita boleh mengambil beberapa kali sampel gitu ya, atau juga dari sampel yang berbeda-beda. Sampel di dalam uji Z ini hanya sampel 1 sampai 2 sampel, jadi dia hanya menggunakan untuk sampai di sampel. More than 2, lebih dari 2, kita menggunakan yang namanya uji uji F ya. Ini kembali lagi hanya satu variabel. Maksudnya variabel itu gimana? Variabel ini adalah sesuatu yang melekat pada objek ya. Misalnya kayak manusia. Manusia itu bisa variabelnya bisa usia gitu ya, bisa kalau dia seorang mahasiswa ada nilai statistik, ada nilai apa gitu ya. Nah, satu variabel saja berarti hanya pada poin saja, misalnya poin nilai atau poin usia, poin tinggi badan, poin berat badan dan seterusnya. Tapi kalau bicara tentang lebih dari 2 variabel, itu namanya multivariat. Nah, multivariat inilah yang nanti kita bahas. Selanjutnya ada korelasi, ada regresi, ya, ada yang lainnya ya. Ada juga kalau di dalam parametrik ada yang namanya C ya, T-square atau mutasi detection dan seterusnya. Jadi lebih mengarah kepada more than 2 variable itu beda lagi pendekatannya. Saat ini kita bahas yang paling sederhana adalah univariate. Untuk pengujian yang kita ambil juga pengujian sampel besar. Sampel besar bisa dibanding uji T. Jadi itu lebih banyak lagi ini namanya rumusannya. Sehingga saat ini saya membahas yang sederhana saja, yaitu uji Z ya. Pak Fahri bisa dulu. Ya, ambil lagi buku aja. Aduh. Kalau saya kedengeran ya? Kedengeran Ustaz? Ya, outline-nya sudah kelihatan slide-nya? Sudah Ustaz. Sudah.
Yang selanjutnya adalah apa yang kita bahas dalam bab ini ya, yang berkenaan tentang skala besar, yaitu yang pertama adalah pengertian teori penggunaan pendugaan. Jadi sebelum kita bicara penelitian ya, sebuah penelitian pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan hipotesis ya. Nah, hipotesis secara sederhana ya nanti kita akan bahas ya. Yang pertama dari pengertiannya ya. Jadi di dalam penelitian pasti kita nanti bicara tentang hipotesis, yaitu biasanya bicara tentang bagaimana kegunaan hipotesis ya, kegunaan dari pendugaan. Kemudian setelah itu kita akan menguji hipotesis. Jadi setelah kita menyatakan sebuah hipotesis, maka selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah mengujinya. Ini yang kita masuk ke statistik ya. Jadi kita akan proses pengujian. Nah, pengujian ini ya, kita akan definisikan ya pengujiannya, apakah kita menggunakan uji Z atau uji yang lainnya ya. Kalau sekarang kita tentang uji Z, apakah sampelnya sampel besar? Nah, itu kita harus ketahui dulu. Sampel besar di dalam statistik biasanya sampel yang secara umum ya, sampel lebih dari 30 atau minimal 30 ya. Sampelnya, maka mungkin dengar dalam penelitian kalau bisa sampelnya 30, kalau bisa sampelnya 30. Karena sampel besar itu biasanya mengacu pada itu ya. Ya, kenapa dipakai sampel besar? Karena sampel besar itu kecenderungannya datanya normal. Ya, kalau sederhananya begini, jika kita bertanya kepada sedikit orang, gitu ya, mungkin orang itu bisa bohong. Tapi kalau bertanya kepada banyak orang, boleh jadi sangat sulit untuk menyatakan orang itu semuanya bohong. Ya. Jadi banyak orang itu banyak data itu cenderungannya berbicara yang sebenarnya. Itu sih harapannya ya. Maka kita anggap ketika data banyak itu datanya normal. Nah, maka pendekatan statistik ada yang mendekati dengan cara 30 itu sudah cukup, gitu ya. Sudah cukup dibilang masuk dalam data banyak atau normal ya. Walaupun demikian, boleh sebenarnya data 15 kalau data CD-nya normal, kita bisa pakai ya. Tapi di dalam uji sampel besar ini kita menggunakan uji Z. Karena uji Z itu ya biasanya sampelnya lebih dari 30 ya, lebih dari 30. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi itu ya, uji signifikansi itu adalah bagaimana dari uji yang kita pakai, misalnya uji Z, kemudian Z itu kita hitung. Nah, uji Z ini nanti perlu perbandingan, karena kan analisis itu adalah perbandingan ya, bukan deskripsi. Itu analisis dengan deskripsi waktu itu saya sebutkan. Kalau deskripsi, statistika deskripsi mengenai. Tapi kalau udah statistika maka ada proses analisis itu, dan menggunakan analisis ya, untuk menarik kesimpulan. Jadi inferensia itu ada intinya akan menarik kesimpulan. Nah, bagaimana menarik kesimpulannya? Dia perlu analisis. Bagaimana menganalisisnya? Dia perlu membandingkan dengan alat uji. Nah, prosedur pengujian hipotesis yang mungkin nanti kita tetapkan uji Z, ini perlu nanti ada namanya uji signifikansi. Nah, uji signifikansi inilah yang kita tetapkan ya menggunakan tabel Z. Jadi kalau ada uji Z, Z-nya dihitung, kemudian ada uji signifikansi dalam standarnya. Jadi perbandingannya membuat sebuah standar dalam tabel Z. Nah, uji Z, uji signifikansi ini ada setidaknya ada 3 tingkatan ya. Ada uji signifikan yang cukup signifikan itu dengan 10%, kemudian ada yang signifikan itu sekitar 5%, kemudian ada yang sangat signifikan yaitu 1%. Apa itu uji signifikansi? Nanti kita akan bahas. Ya, mengapa perlu signifikansi dan seterusnya. Kemudian menguji hipotesa rata dan proporsi besar. Nah, menguji hipotesis ini kita akan memberikan contoh ya. Pendekatan uji dalam uji ada 2 pendekatan, yaitu dengan rata-rata. Jadi kita cari rata-ratanya berapa, kemudian kita lakukan perhitungan ya dengan uji Z. Ada juga kita bisa menggunakan proporsi ya, proporsi persentase. Seandainya datanya terdapat dalam bentuk persentase atau perbandingan ya. Misalnya dari kita melihat dari 300 orang 200 memilih misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada sebuah proporsi yaitu 200 per 300 yang memilih, yang tidak memilih berarti sisanya. Itu 100 per 300. Nah, ketika ada hitungan seperti itu namakan proporsi. Proporsi ini
banyak sekali dipakai di dunia iklan ya. Kayak 10 dari 9 dari 10 wanita Indonesia memakai peci. Nah, itu kan sebenarnya secara statistik iklan ya. Ini adalah pendekatan uji Z, ada 2 ya, rata-rata dan proporsi. Tidak semua uji ya menggunakan proporsi. Kasus di sini hanya uji Z, tapi kalau di uji dia nggak ada istilah proporsi. Ya. Baik, kemudian ada menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Jadi ada pengujian yang pertama adalah kalau datanya cuma 1 atau sampelnya cuma 1, maka kita menggunakan pendekatan rata-rata saja atau proporsi saja. Itu harus yang 1. Tapi kalau sampelnya lebih dari 1, ya di sini pakainya cuma 2 ya. Jadi pilihannya kalau uji Z 1 sampel atau 2 sampel. Kalau 2 sampel, pendekatan ini digunakan adalah selisih rata-rata atau selisih proporsi. Ya, jadi ada 2, selisih rata-rata dan selisih proporsi. Ini pendekatan dari 2 sampel. Nah, mungkin di situ gambaran penjelasan yang kita bahas hari ini. Baik, kita masuk ke poin pertama. Yang pertama, ya, apa itu hipotesis? Nah, saudara, ini kita tahu sebuah penelitian itu tidak sah, ya, tidak penting. Ya, kalau tidak ada hipotesis. Hipotesis itu kalau secara sederhana adalah pendugaan sementara. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus ada dugaan. Ya. Misalnya kalau nggak penting, misalnya kalau saya sebenarnya sama aja dengan penelitian yang lalu. Kalau saya sih tidak ada masalah sebenarnya, pengen teliti aja. Nah itu nggak bisa. Ya. Di dalam penelitian ada urgensi, ada kepentingan, ada sesuatu yang perlu diungkap. Ya. Kita lihat ungkap gitu ya. Kita lihat ada kejadian, misalnya pernyataan dari perusahaan ya. Misalnya perusahaan itu perusahaan aku misalnya beras dinyatakan 240 liter. Kemudian kita temui di lapangan banyak yang nggak 240 ml ya. Nah ini menjadi penting, kita perlu teliti. Nah itu intinya. Jadi gambaran ketika kita melihat ada sesuatu yang di lapangan sepertinya tidak sama dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Pernyataan sebelumnya atau pernyataan dari lembaga, ada katakan yang belum ada misalnya, dan belum ada kan menjadi penting penelitian ya. Ini belum ada nih teori tentang ini, perlu nggak kita teliti. Nah itu berarti memang ada semua masalah yang belum kita teliti. Misalnya dengan di masa pandemi kan belum ada ya, baru kita ingin tahu apakah ada pakai terhadap gitu kan perceraian misalnya. Nah ini bisa kita ingin melakukan penelitian. Kenapa begitu? Karena kita sudah lihat beberapa terjadi perceraian gitu. Nah, kita buat dugaan. Nah ini yang kita sebut dengan hipotesis. Jadi di dalam penelitian kita harus menyatakan hipotesis. Ya, apa itu hipotesis? Kalau sederhana pendugaan sementara. Tapi kalau bahasa yang di bukunya adalah hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai suatu parameter populasi. Ya, yang dimaksudkan untuk berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi kita harus tetapkan sebuah parameter, sebuah nilai yang akan kita ukur. Ya, jadi ini adalah sebuah standarnya yang kita ukur. Jadi kita nilai namanya hipotesisnya apa. Nah, nanti hipotesis kedua ada H0 dan H1. Ya, karena kita melihat mana yang kita ingin terima, mana yang kita tolak. Jadi H0 dan H1. Nanti kita beberapa teman-teman Anda pada belum kerja gitu misalnya, alumninya belum kerja. Anda mempertanyakan apa betul 80% gitu ya. Nah, kemudian Anda melakukan sampling ya. Ketika ditarik sampling, oh memang ada yang nggak kerja, ada yang kerja gitu kan. Tapi ternyata memang mendekati 80% atau di dalam penelitian Anda nyatakan memang 80%. Nah, akhirnya kita bilang oh ya berarti masih wajar lah, saya bilang 80%. Gitu ya. Walaupun kita telepon ada beberapa orang yang belum kerja. Nah,
ini menjadi pengujian hipotesis. Jadi setelah kita menduga sementara, kemudian kita lakukan pengujian. Apa betul pernyataan atau dugaan kita? Ya. Jadi Pak, kalau misalnya penelitian nggak ada dugaan gimana Pak? Ya nggak usah. Ya. Berarti nggak penting penelitiannya. Maka penelitian kayak skripsi dan sebagainya itu dimulai dari sebuah pernyataan kita memiliki hipotesis. Jadi kalau nggak ada hipotesisnya atau tidak ada pendugaannya, maka penelitian itu tidak urgent, tidak penting, gitu ya. Maka nanti misalnya di penulisan skripsi, Anda harus ketemu dulu masalahnya. Jadi kalau misalnya penelitian nggak ada masalah, ya nggak usah diteliti, gitu. Nah, gimana Pak cara mengetahui masalah? Paling sederhana adalah datang ke perpustakaan, kemudian baca skripsi, gitu kan? Di situ ada syarat biasanya. Syaratnya adalah penelitian ini masih terbatas, gitu kan? Kalau bisa tambahkan variabel apa? Ini sebenarnya adalah sebuah masukan yang melihat ternyata belum lengkap, berarti masih ada masalah. Ya? Nah kalau seandainya lebih lengkap, itu bisa lebih baik. Ya. Sampai ada mau bertanya tentang hipotesis dan pengujian hipotesis? Mana kedengeran? Masih kedengeran Ustaz. Baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah prosedur pengujian hipotesis. Nah, anturnya adalah tahapan-tahapan apa yang dilakukan dalam penelitian ya. Yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini yang tadi saya bilang ada dua hipotesis. Yang pertama adalah H0. Yang kedua adalah H1. Nanti akan kita jelaskan apa itu hipotesis H0, apa itu hipotesis H1 atau alternatif. Jadi hipotesis itu H0 dan HA gitu ya, HO dan HA gitu ya. HO itu maksudnya hipotesis 0, HA itu maksudnya adalah hipotesis alternatif. Atau bisa juga ditulisnya H0 dan H1. Jadi kalau saya tulis H3, H4 boleh nggak Pak? Ya enggak. Hipotesis itu cuma dua, H0, H1 gitu ya. Kalau banyak penelitiannya gimana Pak ya? Kamu tulis. Hanya hipotesis apa gitu kan? Tulis H0-nya apa, H1-nya. Hipotesis apa, tulis H0-nya, tulis H1-nya. Nah, itu dalam merumuskan hipotesis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan taraf nyata. Nah, setelah kita merumuskan hipotesis, ya, kemudian kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu apa? Itu tadi yang uji signifikansi ya. Setelah kita merumuskan hipotesis, ya, kemudian kita menghitung ya taraf nyatanya. Taraf nyata ini adalah uji signifikansinya atau pembandingnya atau standarnya ya. Jadi standarnya kita harus tulis. Misalnya kalau menentukan taraf nyata dengan uji Z, ya kita tetapkan nilai alfanya. Misalnya alfanya kita tetapkan antara tadi saya bilang 10 sampai 1%. Kalau 10% itu kan cukup signifikan, 5% signifikan, kalau 1% itu sangat signifikan. Nah, tergantung penelitiannya. Kalau penelitiannya itu menggunakan sesuatu yang tingkat kepastian, keseriusan sangat tinggi, seperti kesehatan ya, kemudian uji laboratorium ya, yang sifatnya bahan peledak gitu ya, itu kan ketentuannya dia harus memiliki keakuratan yang tinggi. Nah kalau kebutuhan yang keakuratan yang tinggi, maka signifikannya dipakai yang 1% biasanya atau sangat signifikan. Nah, makanya di ilmu eksak, di ilmu kesehatan itu pendekatan alfanya sangat tinggi ya. Oh ya, di signifikansi ini nanti kita lambangkan dengan alfa. Apa itu alfa ya? Alfa itu di dalam penelitian kita boleh bahasanya boleh salah gitu ya. Karena nggak ada yang sempurna di dalam setiap penelitian. Pasti ketemu yang namanya kekurangan atau error ya, atau kesalahan. Jadi kesalahan ini adalah sesuatu yang dimaklumi di dalam penelitian. Ya, tapi kita tetapkan. Jadi alfa itu bahasa di dalam sederhananya gitu ya. Itu kita istilahkan hilaf lah. Ya hilaf. Jadi alfa itu hilaf. Artinya apa? Kita menyatakan itu benar, padahal itu salah gitu ya. Itu namanya alfa ya.
Ya, jadi kalau di dalam penelitian kan kita menganggap semua penelitian kita benar, ya. Karena kita meneliti, kita anggap benar. Tapi kita mengakui walaupun kita menganggap benar, tapi kita masih mungkin salah, ya. Nah, itu yang kita tetapkan sebagai alfa. Itulah menentukan taraf nyata itu adalah langkah menetapkan perbandingan. Jadi kita akan buat perbandingannya, tapi kita masih mungkin salah, ya. Jadi kita buat standar, tapi kita masih mungkin salah. Nah, standarnya ini ada beberapa ya pendekatan. Ada yang pakai 10%, 5%, dan 1%. 10% itu ketika seperti apa namanya kegiatan-kegiatan sosial ya, sosial, ekonomi yang pertumbuhannya atau perkembangannya sangat cepat, ya. Mau nggak mau ya kita bisa dekati dengan uji yang cukup signifikan, bisa 10%. Atau mungkin pakai yang signifikan yang pada umumnya pakai yaitu 5%. Dan sangat jarang kalau misalnya di penelitian sosial, ekonomi itu menggunakan pendekatan 1%, ya, untuk kesalahannya. Jadi pemaklumannya bisa sampai 1%. Kita masih mungkin salah sebesar 10%. Jadi 100 data yang kita nyatakan bisa jadi kita masih punya salah, ya. Itu yang kita sampaikan di dalam taraf nyata. Kemudian kita menentukan uji statistik. Nah, uji statistik ini kita tetapkan apakah kita menggunakan uji Z, uji T, uji F, atau uji yang lain. Nah, ketika kita ingin tetapkan itu, maka kita lihat datanya. Nah, disinilah sebenarnya kebutuhan statistik. Karena statistik itu nggak bisa menerawang, tebak-tebak gitu ya. Jadi statistik itu harus dengan data. Kalau datanya nggak ada, nggak bisa. Misalnya saya ditanya waktu itu ada beberapa mahasiswa, Pak, saya pakai variabelnya A, B, C, D, gitu ya. Kemudian dia bilang, kira-kira pakai penelitian ini kita pakai analisis apa ya Pak? Nah, itu saya butuh datanya. Saya nggak bisa menebak-nebak. Misalnya variabelnya ini. Misalnya kita bilang variabelnya adalah pendapatan. Maka saya akan definisikan dulu pendapatan itu bentuknya apa? Apakah nanti kategori? Apakah dia bentuknya terbuka begitu ditanya berapa pendapatan Anda 10 juta, 12 juta atau bagaimana? Nah, ketika itu sudah jelas, baru kita bisa tetapkan alat ujinya apa. Nah, kebanyakan teman-teman sudah baru sampai di variabel aja udah mau tanya kira-kira data ini bisa diolah dengan alat uji apa ya? Padahal kita harus definisikan dulu data yang terjadi atau data yang tersedia di lapangan seperti apa. Jadi langkahnya memang kita harus kebayang dulu nanti akan seperti apa penelitiannya. Akan seperti apa penelitiannya. Kalau misalnya kita belum punya bayangan, maka kita cek dulu datanya kira-kira seperti apa. Misalnya lagi, oh ternyata datanya data yang kita temui adalah bentuknya persentase gitu ya, persentase. Nah ini juga akan menentukan juga. Ada persentase itu ketika kita lakukan uji normalitas, dia normal. Ada kalanya juga nggak normal. Nah ini kan pendekatannya menjadi berbeda. Atau mungkin kalau di akuntansi, bukan akuntansi. Kalau akuntansi itu sering banget ketemu dengan data bermasalah. Data bermasalahnya di mana? Kita bicara tentang size perusahaan. Ya. Tentang size perusahaan. Jadi kalau bisa bicara tentang besarnya perusahaan, itu kita bicara tentang banyaknya pendapatan perusahaan, ya. Banyaknya pendapatan perusahaan itu beda-beda, ya. Nah ini yang akan menjadi masalah, ya, kalau kita melakukan uji normalitas atau uji yang lainnya. Karena kalau misalnya datanya beda-beda gitu ya, ada yang datanya pendapatan perusahaan bisa 1 juta doang gitu ya, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 1 triliun misalnya. Ini kalau kita lakukan penelitian menjadi nggak ketemu, ya nggak ketemu. Nah, makanya perlu ada pendekatan sendiri kalau di dalam di dalam akuntansi. Ada namanya logaritma atau melogaritmakan ya datanya sehingga dia jaraknya nggak jauh. Ya, jadi di data yang normal itu memang kita memperhatikan kalau bisa kita meneliti data yang memiliki sekumpulan yang sama, populasi yang sama. Jangan sampai kita meneliti populasi yang berbeda. Misalnya Anda meneliti di dalam kelas Anda lah misalnya ya. Ada di dalam kelas itu ketika ditanya berapa setiap orang menghabiskan uang dalam 1 bulan. Ini kan ada beda-beda ya.
Ada si A ditanya, oh saya rata-rata sebulan 600.000, oh saya 700.000, oh saya 800.000 misalnya. Nah, kemudian beberapa orang ditanya ya sekitaran segitu aja, 600, 700, 800. Tiba-tiba ada yang pengeluarannya 5 juta. Nah, sebaiknya di dalam populasi yang seperti ini itu dikeluarkan. Karena dia bukan termasuk dalam populasi kita gitu ya, maksudnya populasi yang umum. Nah, ini yang biasanya di dalam data normalitas itu sangat diperhatikan. Jadi hal-hal yang tidak biasa itu sebaiknya dikeluarkan di dalam penelitian. Jadi sehingga membentuk keumuman. Ya, kalau yang tidak biasa itu kemungkinan kalau kita korek lagi, kita cari lagi informasinya, dia tidak termasuk dalam komunitas yang umum. Misalnya ternyata mahasiswa tadi misalnya ada pengeluaran 600, 700, 100, tiba-tiba ada yang 5 juta. Ketika ditanya, oh ternyata dia sudah menikah, ya, pantesan dia pengeluarannya lebih. Jadi kalau pada umumnya mahasiswa kan nggak nikah, belum nikah. Nah itu maka perlu kita tetapkan ya, sehingga kita keluarkan. Nah setelah kita menetapkan alat uji, kemudian kita hitung ya dengan rumusnya. Kayak uji Z ya, ada nanti rumus uji Z. Nah setelah dapat Z hitung, kita bandingkan di tahapan keempat, dibandingkan antara uji Z hitung dengan uji Z yang diambil dari tabel, yang diambil dari standarnya. Ya, yang kita tetapkan dari 1%, apa 5%, apa 10%. Nah, kemudian kita bandingkan. Setelah kita bandingkan, kita gambar dalam sebuah kurva ya, kurva yang biasanya di dalam uji Z bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya dia berada di wilayah penerimaan H0, maka yang kita lakukan adalah pengambilan keputusan. Yang kelima, menolak H. Kalau dia berada di wilayah H0 ya berarti kita menerima H0. Tapi kalau dia berada di daerah menolak H0 maka kita menolak H0. Ya. Ini kita belum definisikan apa itu H0, apa itu H1. Tapi di bayangannya aja ya. Jadi setelah dibandingkan nanti keputusan ya, keputusannya itu berada di wilayah mana dia keputusannya. Oh ternyata berada di wilayah H0. Kalau H0 berarti apa? Kalau H1 berarti apa? Setelah kita di awal sudah rumuskan nih, bahwa H0 itu apa, H1 itu apa. Ketika keputusan menyatakan H0 diterima, berarti kita akan menetapkan bahwa H0 itu benar dan H1 salah gitu ya. Itu cara pengujian di dalam statistik. Baik, kita bahas tentang apa itu hipotesis 0, apa itu hipotesis 1 ya, atau relatif. Ya, hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi atau hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak ya. Jadi sesuatu yang akan kita tolak di dalam penelitian, ingat, di dalam penelitian kita kan menemukan sebuah masalah ya. Sebuah masalah yang sehingga kita menganggap itu urgent. Itu untuk nyatakan ya. Nah, di dalam penelitian sesuatu yang kita ingin tolak atau tidak sesuai dengan peneliti itu kita masukkan ke dalam H0. Ya, yang tidak sesuai dengan peneliti apa? Ya, pertama adalah pernyataan lembaga. Karena kalau kita melakukan penelitian yang sudah ada pernyataan lembaga, berarti penelitian kita harus tidak seiring dengan lembaga. Ya, kalau penelitian kita sama dengan lembaga atau kita setuju dengan lembaga, nggak usah diteliti lagi. Ya, tapi kalau kita berbeda dengan lembaga, maka kita lakukan penelitian. Maka lembaga itu kita taruh pernyataannya di H0. Ya, atau ada penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian kita sama dengan dia, tapi kita nggak setuju dengan pernyataan dia. Nah, itu juga kita masukkan ke dalam H0 ya. Kemudian yang ketiga yaitu berkenaan tentang kalau penelitiannya belum ada ya, belum ada, tapi ini penelitian yang baru. Nah, kita ingin tolak. Jadi ada persepsi kita yang kita ingin tolak, kita taruh di H0. Jadi H0 itu sesuatu yang pernyataan sebelumnya, pernyataan lembaga atau pernyataan yang kita ingin tolak kalau belum ada penelitiannya. Jadi adanya di hipotesis 0. Nah, sedangkan hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang kita ingin terima jika data sampel memberikan cukup bukti. Nah, jadi kita hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang ditetapkan di penelitian kita, ya. Di mana penelitian kita ini kan nanti mengambil sampel, gitu kan. Kemudian ketika kita memiliki cukup bukti untuk menolak pernyataan sebelumnya itu, baru kita bisa terima H1 ya. Demikian, perhatikan ya, tidak semua penelitian itu berjalan baik, gitu ya. Bisa jadi
H0 yang diterima. Banyak juga penelitian ketika kita teliti, oh iya, ternyata masih wajar ya pernyataan-pernyataan orang yang di luar itu gitu. Atau pernyataan kayak misalnya aku mengatakan aqua gelas 240 ml, kemudian kita temui ada yang kurang gitu ya, ada yang kurang-kurang apa gitu kan. Nah, tapi ada juga yang pas gitu ya. Nah, kita tinggal lihat ternyata apakah dia masih wajar atau tidak. Kalau dengan alfa tertentu, kan kita bisa tentukan ya, alfanya 5% atau 10% ya, atau 1%. Nah, itu kita lihat, oh kalau pakai alfa 5% ternyata ini masih wajar kok. Ya, karena dia punya kesalahan 5% kan. Wajar kok pernyataan ini ya. Ini kita melihat dari sisi statistik ya. Jadi kita bisa tetapkan hipotesis nol adalah sesuatu yang kita ingin pelak, sedangkan kasus alternatif adalah sesuatu yang kita ingin terima. Ya, peneliti ingin terima di H1 atau alternatif. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kita ingin mencari alternatif gitu kan, bukan sama dengan yang sebelumnya. Kalau sama dengan yang sebelumnya, maka penelitian kita belum urgent, belum penting ya, ngapain gitu. Ada pernyataan sebelumnya, jadi nggak perlu lagi. Tapi kalau sebelumnya itu sudah mulai tidak sesuai, tidak sejalan dengan yang terbaru saat ini, baru kita menyatakan penelitian yang baru ya. Atau mungkin penelitian sebelumnya ya berarti ini menjadi urgent, menjadi penting penelitian kita. Yang kemudian adalah tahap nyata. Ini yang tadi disebut sebagai alpha ya. Alpha adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar ya. Tahap nyata ini itu tadi kita menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Jadi kita sebenarnya ada kesalahan gitu ya. Kita bilang H0 itu salah atau penelitian sebelumnya itu kita anggap dia salah ya, padahal dia benar. Ya itu maksudnya begitu. Kita jadi hilaf. Jadi ada kemungkinan kita salah gitu kan. Padahal harusnya H0 masih bisa diterima ya. Tapi kita menganggap dia salah. Itu kesalahan kita dianggap di angka 5%. Jadi tinggal angka kita mau berapa? Mau 10%, mau 1%, mau 5%. Bisa jadi kita menerima pernyataan kita kan. Kita benarin pernyataan kita kalau cukup bukti ya. Tapi kita tetap menyatakan kita masih tetap punya alfa ya. Punya alfa sebesar 5%. Berarti kita masih mungkin salah sebesar 5%. Itu di dalam teori statistik ya. Jadi teori statistik tidak menggunakan teori pasti benar ya. Jadi statistik itu memakai teori itu tadi. Setiap orang itu atau setiap penelitian itu masih mungkin salah. Ya, sebesarnya itu berbeda-beda. Ya, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 1%. Baik, kita akan masuk ke dalam penentuan uji statistik. Nah, ini yang di dalam uji statistiknya kita menggunakan uji Z ya. Maka uji Z ini kalau untuk rata-rata, pendekatan X bar, ya ini X bar kan rata-rata dan mu rata-rata, maka pendekatannya adalah Z sama dengan X bar min mu. Ya. Ini untuk yang rata-rata, X bar min mu dibagi S per akar X. S per akar N maksudnya, ini ya. Jadi Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan S per akar N. Kelihatan nggak nih slide-nya? Udah pindah belum? Slide-nya udah pindah? Masih di taraf atau di tempat Anda. Nah, kalau sekarang udah. Udah ya. Uji statistik. Ya, ini ya. Jadi Z sama dengan X bar mu dibagi S per akar N. Di mana mu ini pernyataan lembaga ya. Pernyataan lembaga. Jadi mu ini akan sebagai rata-rata populasi. Sedangkan X bar adalah rata-rata sampel. Jadi X bar ini adalah sesuatu yang kita lakukan dalam penelitian. Kita ngambilin sampel itu kita anggap sebagai X barnya. Sedangkan pernyataan penelitian sebelumnya, pernyataan lembaga, pernyataan yang kita ingin tolak itu adanya di mu. Jadi mu itu yang kita lakukan di awal ya. Sedangkan X bar adalah ketetapan yang kita dapat dari sampel kita ya. Kemudian dibagi S ini adalah standar deviasi ya.
S per akar N. S ini adalah deviasi, N ini adalah banyaknya data kita. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita mengambil sampel, itu adanya di X bar, dari datanya adalah X bar. Kemudian kita cari juga standar deviasinya, ya. Standar deviasinya dapat, kemudian kita lihat berapa banyaknya data yang pakai. Kita ngambil datanya 30, berarti pakai akar 30. Ini ya. Kemudian untuk tingkat keyakinan, perhatikan di sini, karena kita sebenarnya menggunakan BLZ dan tadi yang sebagai pembangkit tadi. Itu udah ada listnya. Jadi ketika kita tetapkan sebuah alfa, ya, sebuah alfa, ini kita harus mengacu kepada tabel Z, ya, harusnya mengacu kepada tabel Z. Jadi secara umum tabel Z yang dipakai ini ya ini aja. Jadi nggak usah buka tabel Z, cukup ini aja. Nanti ada tabel tabel Z untuk alfa 0,5%. Ini 0,05 ini artinya 0,005 ini artinya 0,5%. 0,5% nilai Z-nya 2,5. Ya. Kemudian nilainya 2,3. Wah, tadi kan alfa itu cuma sampai 1%. Oh, ada 0,5. Ya gitu ya misalnya. Nah, begitu karena nanti pendekatan UJZ ada pendekatan satu arah, ada pendekatan dua arah. Ada istilahnya nanti satu arah dan dua arah. Kalau satu arah, nilai alfanya nggak ada masalah, yang segitu aja nilai alfanya. Tapi kalau dia dua arah, maka alfanya dibagi dua. Gitu. Kalau tetapkan alfanya 1%, ya kalau dia dua arah, maka alfanya pendekatannya alfa per 2. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini hanya mengetahui bahwa tabel inilah yang dipakai. Ingat-ingat ya, 0,5% itu 2,58, 1% pakai 2,33, kemudian ada 0,025 berarti 2,5%. Jadi jika ada persen dia dua arah, maka pendekatannya adalah 2,5% karena alfanya per 2. Kemudian ada 5%, ya, ini 1,65. Kemudian ada 0,075. Nah, ini sangat jarang ya. Oke, atau 7,5%. Itu 1,44 dan ada yang 10%. Nah, 10% ini 1,28. Ya, ini untuk nilai Z semuanya, tapi nanti dilihat dari arahnya. Jadi arah yang menentukan. Kalau arahnya ke kanan, maka dia positif. Kalau arahnya ke kiri, maka dia negatif. Tapi untuk nilainya yang di dalam tabel ini semuanya positif. Yang menentukan dia negatif atau positif nanti arahnya. Kita lihat selanjutnya adalah uji signifikansi satu arah dan dua arah. Nah, kita lihat ya, kapan disebut satu arah, kapan disebut dua arah. Perhatikan di sini. Daerah keputusan uji satu arah. Kalau satu arah itu bisa kanan saja atau di kiri saja. Bisa dua kemungkinan ya. Ada di kanan saja atau di kiri saja. Ya. Tapi kalau uji dua arah, dia kanan dan kiri. Perhatikan di sini. Kalau ujinya satu arah dan ke kanan, maka H0-nya ada di sebelah kiri. Ya. Tapi kalau misalnya uji satu arahnya sebelah kiri, maka H0-nya sebelah kanan. Gitu ya. Yang menerima, maksudnya menerima H0-nya di sebelah kanan. Ini kan ada tidak menolak, artinya kan menerima ya. Kalau ini adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau yang kanan, ya berupa satu arah, untuk H0-nya adalah kanan, maka yang diterima H0-nya di sebelah kiri. Ya. Kalau angkanya berada di sebelah kiri, maka H0-nya diterima. Tapi kalau angkanya di sebelah kanan 1,65 nih ya, maka H0 ditolak. Atau H1 diterima. Nah, kalau dia ada di sebelah kiri, perhatikan, maka H0-nya berada di sebelah kanan. Ya. Maka di sebelah paling kiri adalah menolak H0 ya. Kalau yang di sebelah kanannya adalah menerima. Ini kalau terbalik dari gambar ini ya. Jadi artinya di kiri, bukan di kanan. Nah, kemudian perhatikan untuk uji dua arah. Untuk uji dua arah ini yang kita sebut dengan alfa per 2 tadi. Maka nanti nilai yang kita dapat, ya misalnya nilai yang kita dapat tadi 0,025 atau 2,5%. Maka yang kita dapat ini harus kita tulis dibagi 2. Ya, ini 1,96 ya, bukan. Kalau 0,2025, 0,025 ini 1,96 ya. Berarti ini kita buat
nilai 1,96 itu bukan nilainya cuma satu, tapi dua. Ada min, ada positif. Kalau dua arah ya. Kalau dua arah itu ada positif 1,96 dan negatif 1,96. Ya. Atau kita bisa lihat di sini pernyataannya. Nah, untuk pengujian satu arah ada daerah penolakan H0-nya hanya satu yang terletak di ekor kanan saja atau di kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan sebesar taraf nyata, yaitu alfanya. Jadi dia sebesar alfanya. Jadi alfanya ternyata adalah 1,65 ya, ditulis 1,65. Kalau dia sebelah kanan dia positif, kalau dia berada di sebelah kiri dia menjadi min 1,65 gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk pengujian dua arah, misalnya alfanya adalah 5%, alfanya 5%, nah dia dua arah menjadi setengahnya, jadi alfa per 2. Menjadi yang dipakai itu bukan 5%, tapi 2,5%. Nah, 2,5%-nya itu menjadi plus minus. Jadi didapat 2,5% itu misalnya 1,96. Nah, itu menjadi nilainya bentar ya, Namu. Daerah penolakan H0 hanya satu terletak pada di ekor kanan saja H0 atau kiri saja, karena satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan sebesar taraf nyata, yaitu dan nilai kubisnya bisa ditulis dengan cukup. Ya, lanjut ya. Jadi ada satu arah, ada dua arah. Apa itu satu arah? Satu arah bisa ke kanan atau ke kiri. Sedangkan dua arah itu tadi ya, tetapkan nilainya positif dan negatif. Setelah ini menjadi 2. Sampai di sini bisa ngikutin? Halo, masih nyambung? Masih nyambung, Ustaz. Ya. Masih belum kebayang mungkin ya. Nanti kita lihat dalam soal. Insya Allah lebih jelas. Nah, ini ada sebuah soal. Ini hanya bagaimana kita melakukan hipotesis ya. Misalnya begini, ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 12 ke 17. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan lembaga atau pernyataan penelitian sebelumnya. Maka kita masukkan ke dalam H0. Ya, jadi pertanyaannya adalah, misalkan hipotesisnya adalah investasi lebih kecil dari 13,17. Maka kata lebih kecil itu adalah pernyataan sebelumnya lembaga kita masukkan ke dalam H0. Maka kita anggap mu, ini susah nulis mu ya, pakai M jadi. Mu lebih kecil dari 13,17. Sedangkan H1 adalah lebih besar dari 13,17. Nah, ini ada kesalahan dalam penulisan. Kalau perhatikan, setiap yang ada di dalam H0 itu harus dengan ada tambahan sama dengan. Jadi H0 itu bisa mu sama dengan, bisa mu lebih kecil sama dengan, bisa mu lebih besar sama dengan. Perhatikan ya. Ini ada kesalahan saya ya. Di sini H0 ini harusnya ada sama dengannya. Kalau dia mau pakai sama dengan aja, bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. H1 itu lawannya daripada H0. Jadi kalau misalnya H0-nya adalah lebih kecil sama dengan, maka H1-nya adalah lebih besar. Nah, untuk tanda lebih kecil pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0 ya. Sedangkan tanda panah yang H1 ya, tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi kalau seperti ini perhatikan, kalau dia lebih kecil lebih besar, ini berarti adalah wilayahnya satu arah. Perhatikan. Jadi kalau H0-nya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka itu wilayahnya satu arah. Ya. Kemudian H1 itu menentukan letak dari kurvanya, apakah kurva kanan atau kurva kiri. Ya, H1 itu menentukan kurva kanan atau kurva kiri. Jadi kalau satu arah kan harus ditetapkan ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau dua arah kanan kiri gitu ya. Tapi kalau dia ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau dia kita tetapkan ke kanan, itu kita lihat dari H1. Kalau H1-nya lebih besar, maka kita anggap di kanan. Ya.
Tapi kalau H1-nya lebih kecil, maka kita anggap dia ke kiri. Ya. Nomor 2, bila beda selisih dua rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Perhatikan di sini. Ya. Ujilah beda selisih rata-rata, misalkan hipotesanya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pasti kita masukkan di H0 ya, pertama nih. Lebih besar sama dengan 0. Maka H1-nya 1 ya. Ini udah tepat ya. Jadi kalau di H0 harus ada kata sama dengannya. Ya, kenapa nanti saya jelaskan di dalam rumus, karena ketika kita ingin memasukkan ke dalam rumus, nilai itu harus nilainya pasti, bukan lebih kecil lebih besar, ya. Harus pasti sama dengan. Misalnya lebih kecil 5, kalau lebih kecil kan bisa 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kalau lebih kecil sama dengan 5, kita boleh ambil angka 5-nya. Ya. Oleh karena itu H0 itu harus didefinisikan sama dengan. Ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Ya. Sedangkan H1 itu adalah lawannya dari H0. Nah, kalau gambarnya seperti ini, perhatikan. Kalau gambarnya nomor 2 ini, maka nomor 2 ini adalah gambarannya satu arah. Ya. Sama nomor 1 juga satu arah, karena H0-nya adalah lebih besar, lebih kecil. H0-nya adalah menggunakan lebih besar, ya, lebih sama dengan, tadi satu arah. Kemudian H1-nya, ini H1-nya lebih kecil. Ini menandakan dia ke kiri. Ya. H1, lihat H1-nya, ya kan lebih kecil itu seperti panah ke kiri ya. Ya, jadi dia adalah H1-nya itu ke kiri. Sedangkan H1 di nomor 1 adalah ke kanan gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih tabelnya. Gambarnya. Nah, ini ya gambarnya. Perhatian ini gambar A, H1-nya lebih besar, berarti dia ke kanan. Gambar B, H1-nya lebih kecil, berarti dia ke kiri. Nah, ya. Dia satu atau dua dilihat dari H0-nya. H0-nya kan kelihatan ya, lebih besar dan lebih kecil. Maka dia setara. Kemudian ini yang sama dengan, ini yang contoh sama dengan. Ujilah nilai rata sama dengan. Nah, ini kalau sama dengan, H0 sama dengan, maka satunya tidak sama dengan. Perhatikan sini. Nah, bisa juga H0-nya B sama dengan 0, satunya B tidak sama dengan 0. Maka gambarnya kita yang penting ngumpulin aja. Nah, seperti ini. Ya. Gambarnya jadi kalau dia tadi sama dengan, kemudian ditetapkan alfanya 5%, kita harus bagi 2 menjadi 0,025. 0,025 itu adalah 1,96. Karena dia dua arah, 1,96 itu memiliki dua nilai, yaitu plus 1,96 dan min 1,9. Nah, kalau untuk daerah penolakan H0-nya, perhatikan di sini. Nah, ini daerah penolakan H0-nya ada di tengah. Kalau untuk yang dua arah. Jadi kanan kirinya itu adalah wilayah penolakan H0 atau menerima H1. Ya. Baik, kita akan menguji hipotesis. Nah, ini baru kita lihat contoh soalnya ya. Mudah-mudahan bisa kita kita pahami. Baik, kita lihat di sini. Ya, perusahaan reksadana, ini ada sebuah lembaga atau perusahaan menyatakan ya. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi rata-rata mencapai 13,17. Nah, kata-kata rata-rata mencapai berarti dia sama dengan ya. Sama dengan 13,17. Nah, karena ini perusahaan yang menyatakan atau lembaga yang menyatakan, maka 13,17 ini punya siapa? Punya H0. Maka kita tulis di sini, mu sama dengan 13,17%. Karena H0-nya udah kita tetapkan 13,17% sama dengan, maka H1 yang menjadi tidak sama dengan 13,17. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CES mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana ya. Dan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39%. Dan deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar-benar dengan syarat nyata 5%. Apa pernyataan perusahaan reksadana itu benar dengan alfa 5%? Nah, ini perlu kita uji. Perhatikan di sini, apakah ini rata-rata atau proporsi? Kita lihat di sini. Walaupun dia menggunakan persentase, kan, tapi ada kata rata-rata di sini. Nah, kan pakai kata rata-rata, berarti
kita menggunakannya adalah dengan rata-rata. Dan rata-ratanya cuma satu, maka kita menggunakan satu rata-rata. Ya. Yang pertama yang kita ketahui adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Pertanyaannya, kalau kita tahu di sini sama dengan dan tidak sama dengan, apakah dia berarti dia dua arah atau satu arah? Halo? Kalau sama dengan satu arah berapa arah? Sama dengan dua arah. Iya, kalau sama dengan dua arah ya. Kalau dia lebih kecil besar baru satu arah. Iya. Gimana? Bisa ngikutin nggak? Kalau halnya sama dengan aja, berarti dia dua arah. Tapi sini bisa ngikutin? Halo? Bisa ya? Ya. Jadi ini dia dua arah. Kemudian kalau dua arah, dia ke kiri atau ke kanan? Ke kiri dan ke kanan ya, dua-duanya ya. Kita lihat aja langsung deh, biar bisa ini ya. Nah, nanti langkah kedua adalah kita menentukan alfanya ya. Alfanya adalah berapa? 5%. Alfa 5% karena dia dua arah. Alfa 5%. Alfa 5% karena dia dua arah. Ya, perhatikan. Berarti dia hasilnya kan di 1,96 ya. 1,96 ini bukan satu angka. Karena dia dua arah, dia menjadi dua angka, yaitu min 1,96 dan plus 1,96. Dan yang kita lihat di dalam tabel, kita dapat bukan 0,05% kan ya. Bukan 0,05, tapi yang kita lihat adalah 0,05 dibagi 2 atau 5% dibagi 2 menjadi 2,5%. Ini yang kita lihat 0,025 sama dengan 1,96. Nah, 1,96 ini kita tetapkan min 1,96 dan 1,96. Ini adalah alfanya ya. Kemudian kita lakukan perhitungan yaitu menggunakan uji Z. Nah, Z hitung adalah X bar min mu. X bar itu adalah berdasarkan penelitiannya ya. Penelitiannya ternyata setelah dilakukan penelitian cuma 11,39%. Kita masukin di sini 11,39. Kemudian dikurang 13,17 dibagi dengan S. S-nya ini 2,09. Ya, tadi kan ada pernyataannya S-nya adalah 2,09. Kemudian dibagi dengan akar 36. 36 ini adalah S-nya. Ya, ternyata didapat minus 5,11. Nah, perhatikan cara menghitungnya. Hitung dulu yang bawahnya dulu ya. Mulai dari akarnya. Akar N berapa, kemudian S dibagi akar N, kemudian baru yang atasnya X bar min M berapa, baru dilakukan pembagian. Ya. Dan didapat angkanya min 5,11. Harus diuji atau harus coba ya. Biar hitungannya kamu bisa. Nah, setelah dapat min 5,11, barulah min 5,11 ini dibandingkan dengan yang 1,96 ini. Cara gambar. Ini ya. Tadi yang saya bilang gambarnya menjadi 2 ya, 1,96 dan min 1,96. Jadi garisnya itu, garis kritisnya itu ada 2. Ada 1,96 dan min 1,96. Kita lihat penolak H0 itu ada di tengah ya. Penolak H0-nya ada di tengah ya. Sedangkan yang apa namanya, yang paling kanan paling kiri adalah penolak H0. Ya, ternyata min 1,96 dibandingkan min 5,11 berada di sebelah kiri min 1,96. Nah, dengan demikian 0 ditolak. Ya, berarti daerahnya berada di penolakan H0 karena min 5,11. Ya, kemudian menentukan keputusan dengan nilai kritis 1,96 dibandingkan lewat tabel ini, lewat kurva ini. Baru kita nyatakan ternyata keputusannya adalah nilai uji Z terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z-nya min 5,11 terletak di sebelah kiri dari min 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1. Maka kita lihat lagi, tadi hipotesis H0-nya apa? Oh ya, H0 adalah sama dengan. Maka kita bisa tolak H0-nya. Sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,14 tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Atau bahasanya kita tolak. Bahwa tidak benar ya. Rata-rata
investasi adalah 13,17%. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang pertama nih, contoh yang pertama dalam uji Z. Nilai uji Z 0,51. Selanjutnya Baik, kita lanjut. Kalau nggak ada yang mau tanya, bingung Ustaz. halo nyambung masih? Iya Ustaz, nyambung Ustaz. Mantap ya. Baik, yang selanjutnya adalah Polsek Ujung Berung mengatakan bahwa di Ujung Berung dalam sehari pencurian yang terjadi di bawah 5 kasus. Nah, ini pernyataan siapa nih? Lembaga berarti adanya di mana? Ditolak. Di H0 apa H1? H0 Ustaz. H0. Lembaga. H0-nya kalau begini bagaimana? H0-nya gimana nih kalau begini? Mu lebih besar, lebih kecil atau yang sama dengan? Polsek Ujung Berung mengatakan bahwa di Ujung Berung dalam sehari pencurian yang terjadi di bawah 5 kasus. Ini berarti lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Lebih kecil kayaknya. Lebih kecil. Di bawah kasus. Kalau di bawah 5 kasus artinya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Di bawah paling kecil berarti. Iya, jadi harus kita tulis ya. Berarti mu lebih kecil sama dengan 5. Karena dia ada di H0, jangan pakai lebih kecil aja. Tapi lebih kecil sama dengan 5. Kemudian H1-nya apa? H1-nya adalah lawannya ya. Oh, bawah satunya berarti. Namun anti pengetahuan Iya, Ustaz. bahwa angka Lebih besar. 6 kali. Ya kan di. Masih bingung Ustaz. Penelitian sampai hari bahwa angka pencurian 6 Ya, kali. gimana? Berarti H1-nya Polsek Ujung Berung. lebih sama dengan ya sih. Apa gimana? Lebih besar dong, kan yang tadi lebih kecil sama dengan. Jadi Lawannya lebih lebih. 5 ya sih. Iya, kalau yang satu lebih kecil, maka lawannya lebih besar. Kalau sama dengan aja ya, maka lawannya tidak sama dengan. Ya, coba kita lihat ya di sini. Nah, begini jadinya ya, lebih kecil. H0-nya adalah tadi kan pernyataan Polsek lebih kecil sama dengan 5. H1-nya lebih besar dari 5. Penelitian ini mengapa? Karena kita ternyata nih kan di penelitian LS anti maling, enggak lebih kecil dari 5, buktinya ada 6 kali hari kan. Pas kita teliti, dalam 30 hari, enggak ternyata 6 kali. Berarti kan lebih dari 5 gitu ya. Berarti bukan dari 5. Nah, ini patut dicurigai, maksud begitu ya. Tapi kita punya standar deviasi 4 nih. Nah, ini makanya kita perlu uji. Kalau standar deviasinya 4, masih wajar sih pernyataan Polsek ini gitu ya. Kita lihat ya di sini ya. Kemudian kita tetapkan mu lebih kecil sama dengan 5, H1 lebih besar dari 5. Pertanyaannya, ini satu arah apa arah? Satu arah Ustaz. Ya, satu arah. Kenapa satu arah? Apa ya gimana ya? Apa ya? Satu arah. Karena bukan sama dengan Ustaz. Iya, karena dia lebih besar lebih kecil ya. Karena lebih besar lebih kecil satu arah. Kedua pertanyaannya, dia ke kanan atau ke kiri arahnya? Ke kiri Ustaz berarti. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena tadi apa ya, menolak ya kan, berarti hipotasisnya kan tadi nolnya Kayaknya ragu-ragu jawab. Perhatikan. Kalau untuk melihat satu arah dua arah, lihat aja H0-nya kan. ya. H0-nya ini lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan. Kalau lebih besar lebih kecil berarti dia satu arah. Kalau untuk melihat
Perhatikan, kalau dia untuk melihat ke kanan atau ke kiri, itu lihatnya H1-nya. Kalau mau lihat ke kanan atau ke kiri, lihat H1-nya. Kalau dia lebih besar, ini kan mengarah kemana nih? Lebih besar, tandanya kayak menunjuk ke kanan. Kanan. ke kanan. Berarti H1-nya gambarnya kayak menuju ke kanan. Berarti ini adalah satu arah ke kanan. Gitu ya. Sampai sini paham? Untuk menentukan satu arah dua arah, lihat H0. Untuk melihat kanan kiri, lihat H1. Ya. H1-nya kalau dia lebih besar, dia seperti mengarah ke kanan. Berarti ini adalah kanan. Ya kan? Dia mengarah ke kanan kan? Petunjuk ke kanan. Nah, itu adalah kanan. Tapi kalau dia lebih kecil, dia ke kiri. Nah, kalau kanan, perhatikan, kalau dia kanan, dampaknya adalah alfa yang dapat itu positif. Jadi bukan menentukan kanan kiri nggak ada dampaknya, ada dampaknya. Maka ketika kita nyatakan dia adalah satu arah dan ke kanan, maka ini adalah positif. Sehingga alfa yang adalah positif. Ketika di sini. Nah, ini adalah alfanya 0,05 ya. 0,05 nggak usah tidak ini 0,5 dikurang 0,05. Tapi lihat aja langsung di tabelnya. Alfa 5% itu hasilnya adalah 1,65. Nah, 1,65 itu positif apa negatif? Oh, dia ke kanan. Berarti 1,65 ini adalah positif. Kemudian baru kita lakukan Z hitung. Perhatikan di sini. Hitungnya ya. Z hitung bar ini adalah yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 6 ya. Ternyata enggak, LSM cek ada 6 gitu kan. Dikurang oleh pernyataan polsek yang 5 ya. 6 dikurang 5. Bagi dengan S-nya ini ternyata LSM ini punya sertifikasi 4. Waktunya itu 30 hari. Ya, dianggap sebagai N. Berarti akan tinggal 30. Tentu dapat 1,36. 1,36 ini dibandingkan dengan 1,65 di gambar ya. Perhatikan kalau dia tabel kanan, H0-nya di sebelah kiri ya. Nah, jadi di sini kalau dia tabel kanan, H0 di sebelah kiri. Ternyata ketika teliti, oh ternyata 1,36 itu di bawah 1,65. Dan ternyata kita harus menerima H0. Kalau kita menerima H0, berarti pernyataan polsek benar gitu ya. Berarti kesimpulan bahwa pernyataan LSM tidak benar. Jadi polsek Ujung Berung memiliki bukti yang kuat bahwa rata-rata pencurian di Ujung Berung di bawah 5 kasus. Jadi pernyataan polsek itu masih wajar ya. Masih wajar bahwa pencurian itu di bawah 5 kasus. Itu contoh yang kanan. Sekarang contoh yang kiri. Aku menggunakan pendekatan proporsi. Ya. Perhatikan, contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar, kita bisa juga menggunakan uji proporsi. Ya. Z sama dengan, ya kalau uji proporsi begini nih rumusnya agak panjang ya. Z sama dengan P kecil itu adalah dugaan proporsi ya. Sedangkan P adalah proporsi dari populasi atau proporsi dari pernyataan sebelumnya. Ya, jadi proporsi pernyataan sebelumnya adalah dari P besar. Dibagi dengan akar dari P besar dikali 1 min P besar dibagi N kecil. Ini kalau dihafal ya, nanti tahu sendiri kalau menghitungnya ya. Saya nggak pernah ngapalin rumus, tapi Anda pahami cara masukin data-datanya ke dalam rumus. Ya, kan soal ikut. Nah, ini ya. Syariah dalam perkembangannya masih kalah perkembangannya dengan bank konvensional. Ini ada sebuah pernyataan ya. Kemudian dilakukan pernyataan oleh majalah sebelum ada penelitian. Jadi ada majalah, kita lihat dari pernyataan. Jadi pernyataan bukan perusahaan, tapi ada lembaga, itu majalah ya. Walaupun kurang berkembang, menurut majalah bank ternyata 20% lebih adalah bank yang sehat. Nah, maka H0-nya ini, perhatikan, kita sebut dia proporsi, karena memang nggak ada pembahasan rata-rata di sini, dan semuanya persentase. Jadi kita ngambilnya pakai proporsi. Di sini nyatakan, ya P besarnya berarti di sini pernyataan 50% lebih. Kalau 50% lebih itu berarti lebih besar daripada 0,5. Ya.
50% atau lebih besar dari 50%, 50/100 atau 0 ya, bisa kita tulis begitu. Sehingga dari pernyataan majalah ini kita bisa tulis H0. H0 itu tidak sama dengan di sini tuh 50% lebih. Berarti lebih besar sama dengan 0,5. Berarti H1-nya adalah lawannya, lebih kecil daripada 0,5. Untuk diadakan penelitian, nah baru dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada 43 bank, ya. Ini berarti N-nya didapat hal yang mencengangkan bahwa 67% saham. Nah, setelah penelitian, inilah P kecil, ya. Sedangkan 20% adalah besar. Setelah penelitian, ini adalah P kecil. Setelah penelitian dapat 60%, maka P kecilnya adalah 27%. Dengan taraf nyata, persen, kan ya, tarafnya adalah 1%. Alfanya berarti 1%. Apa 1%? Nah, ini nanti apakah dia per 2 atau tidak, kita lihat dari arahnya ya. Apakah penemuan majalah Bangku memiliki bukti yang cukup? Nah, apakah kita bisa terima pernyataan dari majalah Bangku? Ataukah kita tolak? Nah, itu kita buat hipotesisnya. Nah, H0 adalah yang pertama, proporsi besarnya ya, P besarnya adalah lebih besar sama dengan 0,5. Karena dia bilang majalah 50% lebih. Maka kita tulis ini P lebih besar sama dengan 0,5. A1-nya kita tulis P lebih kecil dari 0,5. Pertanyaannya, ini satu arah atau dua arah? Satu arah. Gimana? Satu arah. Ya, satu arah. Arahnya ke kiri, kanan? Ke kiri. Ke kiri. Kalau ke kiri, akibat apa? Taraf nyatanya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ya, gitu ya. Jadi 1% yang kita dapat di sini ya, 1%-nya. Ini kan kalau ditulis 2,33 nih. Ya, kalau kita lihat alfa 0,05, salah nih ya. Alfa 0,01 kan tadi 1% ya. Ini perhatikan nih alfanya 0,01 ya, bukan 0,5. 0,01 dia di tabel yang awal adalah 2,33. Nah, 2,33 ini positif apa negatif? Harusnya. Negatif. Harusnya negatif karena dia ke kiri kan. Ya. Halo? Ya Ustaz ya. Ya, Ya, Ustaz. Ya, bisa ngikutin ya. Kemudian kita hitung zat hitungnya. Nah, ini dia P kecil itu yang tadi dari pernyataan penelitian kita lakukan ambil sampling, ternyata 67% ya. Kita tulis 0,67. Kemudian dikurang pernyataan yang lembaga majalah tadi 0,5 ya. Kemudian dibagi dengan 0,5 dikali dengan 1 min 0,5 dibagi 43. Ini di dalam akar semua ya. Di dalam akar semua. Ternyata setelah dihitung didapat angkanya 4,39. 4,39 itu ada di mana? Kita gambar ya. Oh, ternyata ini ada tabel kiri kan? Karena kita tabel kiri tadi atau kurva kiri. Makanya menjadi min 2,33, berarti H0-nya berada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kurva kiri, H0-nya di sebelah kanan. Sehingga kita nyatakan, nah ini ya, dia berada di sebelah kanan, 4,39. Sampai di sini bisa ngikutin? Terlalu banyak. Berarti yang dilakukan adalah menerima H0 ya. Karena Ya. di sini kelihatan nih, min 2,33 bukan berada di sebelah kiri min 2,33, tapi di sebelah kanan. Dengan demikian H0 yang diterima. Karena H0 yang diterima, maka pernyataan majalah Bangku benar ya. Maka pernyataan majalah Bangku masih wajar. Atau kita bilang kita belum cukup bukti untuk menyatakan majalah Bangku salah gitu ya. Belum cukup bukti. Sampai di sini bisa ngikutin? Bisa ketemu Ustaz. Halo. Ya, Ustaz, yang 2,33 itu dapat dari mana ya, Ustaz? Oh iya. Di sini ya, saya ulang lagi nih tabelnya nih. Dan tabel awal itu yang pertama kali. Saya kasih tabel pertama kali. Nah ini. Lewat. Ini. Kelihatan nggak? Tingkat keyakinan
Ada tabel. Belum muncul, Ustaz. Masih delay ya. Nah, Ya, tunggu dulu. 0,001. Udah? Yang 0,01, Ustaz. Ya, yang 0,01 dapat 2,33. Jadi kita ngelihatnya langsung ke tabel ini aja. Tolong ya. Jadi Z itu nggak usah lihat tabel Z, kan kemarin banyak yang distribusi normal tuh. Cukup ini aja. Dan untuk uji Z cukup ini aja. Karena pemakaiannya antara 0,5 sampai antara 5% sampai 1%. Apa 5%? Dari 10% sampai 1% ya. 1%, kemudian 5%, kemudian 10%. Tapi akibatnya memang ada nanti per 2-nya ya. Jadi 1% per 2 kan ada 0,05 atau 0,5%. Kalau 5% per 2 ada 0,025. Kalau 10% per 2 ya tetap 5% kan? Juga ada. Nah, ini sekitaran yang dipakai di dalam uji Z. Jadi cukup tabel. Baik, mungkin untuk yang dua arah saya nggak bahas ya. Untuk yang dua sampel, nanti dia berbarengan di statistik 2. Ini yang statistik. Setidaknya punya gambaran awal aja di dalam statistik itu nanti, oh begini loh kalau kita melakukan inferensia, menarik kesimpulan, yang mengambil keputusan begini caranya. Ya. Jadi kita harus membandingkan dulu dengan alat uji. Jadi kita menganalisis itu adalah proses, ya, karena kita menggunakan alat uji tertentu, ya. Kemudian kita bandingkan antara nilai standarnya dengan nilai yang kita dapat. Seperti itu ya. Itu yang kita sebut sebagai standarnya adalah sebagai alfanya. Nah, kita menggunakan satu sampel ya, menggunakan satu sampel. Kalau yang dua sampel nantilah kita bahas ya, akan panjang sebenarnya. Dua sampel itu ada proporsi, pendekatannya ada rata-rata juga. Nah, nanti sebenarnya ada pendekatan uji T ini lebih rumit lagi karena ketentuan lebih banyak. Mungkin itu yang bisa saya bahas ya sebagai awalan. Yang diujikan hanya untuk yang satu sampel aja. Yang selisih ini karena kebanyakan ya, silakan aja baca, tapi saya nggak bahas. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke ini menjawab soal yang kuis ketiga kemarin. Tur ini udah saya kasih ya. Pagi ya Ustaz ya? Siapa yang mau Di-share ya, ngerjain? Ya, siapa yang kira-kira pernah ngerjain? Bukan di-share, ditunjuk siapa yang mau mengerjakan. Ya maksudnya jawaban Ustaznya udah di-share ke Turin. Udah saya kirim ke